ilmiah itu selalu jarang yang bisa mengalahkan para debater muslim kan. Ya. Dulu sampai hari ini. Bahkan hari ini seperti Dr. Zakir Naik, Ya. terus kemudian yang sebelumnya itu Ahmad Dedat, Ya. itu nyaris nggak ada obat gitu ya. Ya. Nah, kalau kemudian hari ini kita ingin mempertahankan sunnah, mempertahankan kebenaran, terus kemudian anti debat, sunnah mana yang Anda pertahankan? Data mana yang Anda menganggap data valid itu versi Anda. Lalu apa bedanya Anda dengan kelompok-kelompok menyimpang? Nah, sehingga jelas bahwa mengatakan debat itu tidak syar'i gitu, tidak boleh dengan alasan tidak ada dalilnya, itu tidak berdasar sama sekali. Bahkan saya siap diskusi misalnya debat untuk mempertahankan debat gitu ya. Jadi membuktikan kalau debat itu adalah boleh. Iya, boleh. Itu saya siap. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mereka juga kadang beralasan nggak ada manfaatnya debat dengan ahlu bid'ah gitu kan. Karena kita ini dianggap ahlu bid'ah, ahlu subhat, nggak ada gunanya. Nah, terus bagaimana? Anda mempertahankan sunnah kalau tidak mau mendebat ahlu bid'ah? Sedangkan ulama-ulama dahulu, Imam Syafi'i itu dijuluki Nasirus Sunnah, penolongnya sunnah. Apakah beliau itu disebut Nasirus Sunnah karena beliau rajin sholat malam atau kemudian keluar-keluar cuma bicara sunnah? Enggak. Beliau itu mendebat kaum-kaum yang mencoba menjatuhkan otoritas hadis. Jadi di zaman Imam Syafi'i itu ada kecenderungan orang menolak hadis, Mas. Karena hadis itu kan banyak yang palsu, ada hadis-hadis palsu. Sehingga karena itu ya sudah sekalian hadis nggak usah dipakai, daripada capek ruwet memilah barang asli dari barang palsu kan gitu proses hadis itu kan. Ruwet sekali, lebih baik kita pakai Al-Qur'an saja. Bangkitlah orang seperti Imam Syafi'i mendebat membantah mereka. Terus kita yang ikuti sunnah siapa yang kita ikuti? Kalau sunnahnya Imam Syafi'i tidak kita ikuti. Padahal beliau adalah imam ahlu sunnah. Nah, sehingga nggak sama sekali ngawur. Oh, saya tidak mau berdebat karena alasannya dia ahli syubhat. Justru ini kesempatan Anda membuktikan kalau Anda di atas sunnah, yang Anda lawan adalah orang ahli syubhat. Ya, tolong diluruskan. Nah, ini debat ilmiah. Mungkin ada beberapa hal saat menolak ketika kita berdebat itu kalau untuk mencari kebenaran, tentunya juga didasari dengan rasa legowo dengan apapun hasilnya nanti. Betul. Dan kemudian diterima dengan lapang dada jika kita ternyata datanya kurang lengkap. Gitu. Tapi kita tetap juga bawa data kita yakin ini benar. Terbuka gitu untuk mendapat masukan gitu. Seperti perkataan Imam Syafi'i kan, beliau mengatakan bahwa saya itu meyakini benar, tetapi bisa jadi pendapat orang lain adalah yang benar. Tetapi dan orang lain salah, tetapi bisa jadi saya yang salah. Artinya Imam Syafi'i saja dengan seyakin itu, dengan keilmuannya masih membuka peluang beliau bisa jadi salah. Dalam kalimat yang lain beliau bahkan mengatakan, aku berharap kebenaran itu bukan keluar dari lisanku, tapi keluar dari lisan lawan debatku. Ya, saking berhati-hatinya ya. Ya, artinya yang dicari memang kebenaran dan tidak peduli kebenaran itu mau datang dari saya atau dari pihak lawan, yang penting kebenaran itu saya ambil. Bahkan kalau beliau bahasanya dalam diskusi itu boleh milih kebenaran ada di mana nih? Di saya atau di dia? Enggak, di dia aja. Supaya saya tahu ini kebenaran dan saya ikuti. Dari mana tahu kebenaran? Setelah proses validasi data. Kan data itu diuji dengan data pembanding. Setelah ternyata data ini valid. Imam Syafi'i berharap data yang valid itu datang dari lawan. Segitu besarnya hatinya ya. Nah, itu kan upaya kami, Mas, dalam diskusi itu biasanya saya itu sebelum diskusi untuk membedakan antara yang debat kusir dengan mencari kebenaran itu, saya akan minta referensinya lawan debat saya. Itu saya minta. Nah, beliau akan mengirimkan kitab-kitab yang beliau pakai, saya juga akan mengirimkan kitab-kitab yang saya miliki. Kalau dulu itu diskusi saya begitu, betul-betul kami kirim kitabnya. Kalau sekarang kan nggak perlu, sekarang tinggal nama kitabnya. Tercari lagi. Nanti bisa pakai bisa pakai Maktabah Syamilah atau pakai PDF. Gitu. Sekarang sudah nggak perlu gitu. Nah, tempo hari pihak ini yang nyirim pejuang sudah oke, kita dari tim admin sudah sudah komunikasi. Kita mau masuk ke tahap kedua. Kami minta data Anda dan kami akan kirimkan data kami. Apa komentar dia? Ngapain masih minta data ke kami? Masih ada bukti percakapan dengan admin kami. Berarti dia tuh nggak tahu adab dalam berini dong. Nggak, kata dia ke kami. Lo ngapain Syahrin Thorik itu minta data kami? Tonton aja video-video saya. Jadi saya kalau mau debat sama dia, suruh nonton video dia semua yang bicara tentang pejuang Palestina. Dan itu dianggap data. Berarti dia kan nggak tahu data itu apa. Data itu kan saya minta Anda dapat mungkin saya ini ada kitab ini gitu kan. Harapan saya begitu. Kitab ini ada di sini. Kemudian ini ada fatwa ulama ini. Nanti tinggal saya siapkan konternya. Terus saya kirimkan kitab-kitab saya ke beliau pelajari. Nanti ketika ketemu di meja diskusi kan sudah enak. Beliau sudah tahu amunisi saya sudah tahu amunisi beliau. Debat kita terarah karena kita sudah saling jawab debat data ilmiah. Masyarakat tercerahkan. Karena yang saya inginkan begitu. Begitu diajak adu data, apa alasannya? Berarti dia nggak tahu saya. Dia ngomong saya, udah kalau gitu nggak ada gunanya ngelayani orang yang tidak tahu tentang saya. Akhirnya saya katakan ke admin, orang ini berarti nggak tahu data itu apa. Berarti nggak paham yang dimaksud untuk cari kebenaran. Kebenaran belakangan saya dikirimin sama teman-teman Ustadz. Dia itu nggak ngerti bahasa Arab. Dia tuh kan ini dan bukan nggak ngerti bahasa Arab, menganggap bahwa belajar agama basic seperti bahasa Arab, mungkin kaidah-kaidah dasar, kaidah fikih, qawaid fikih itu nganggap nggak penting, langsung dari terjemahan. Baru saya ya pantas. Buang waktu nggak jadi jangkau. Saya malah ngerasa tapi saya masih tetap berharap, Mas, beliau karena saya itu masih husnudzon sampai detik ini.
Walaupun Ustadz Husain Gaza, Ustadz yang lain nyampaikan ini orang ini sudah mau bahkan menyebut hubul zuhur gitu. Ini bukan bahasa Ustadz Muhammad ya. Tapi udah nganggap kalau mereka ini udah gak benar niatnya. Kalau saya masih sampai detik ini saya berusaha husnudzon kepada setiap muslim. Dia salah ngaji, dia salah data. Makanya saya tetap ingin meluruskan. Kenapa nggak? Ya saya juga bingung ya. Kenapa nggak ada yang menasehati? Misalnya pun beliau berada di satu pengajian tertentu misalnya. Betul. Apa nggak ada ulama yang menasihatinya? Entah dalam sisi silent atau terbuka gitu. Ya. Karena udah pastinya akan menyebar ke ya di lingkungan pengajian beliau. Ada yang pasti juga pro kontra isinya juga. Ada juga banyak yang nggak sepaham dengan itu kan gitu. Ini jadi bumerang sih sebenarnya. Saya juga mengenal teman saya juga banyak yang dari pengajian. Seperti beliau gitu dan baik-baik orangnya, terus kemudian nggak apa namanya reaktif dengan perdebatan seperti ini kan ini jatuhnya kontraproduktif ya, untuk apa umat gitu. Benar. Sama-sama syahadat yang diserang-serang, yang diserang maunya nggak pernah beliau menyerang yang beda akidah kemudian mengajak kemaksiatan itu nggak pernah, yang diserang pokoknya syahadat tapi beda pengajian, dicari kesalahan masing-masing, diguntingin, dieditin, dicari ininya sampai pernah ada yang dikritik gak tahu videonya panjangnya salah. Banyak hal yang saya menyayangkan hal itu. Iya. Dan masalah apa ada atau tidak yang menasihati, saya masih juga husnudzon, pasti ada dari ustadz beliau itu yang menasihati itu ada. Cuma mungkin cara menasihatinya dengan cara tertutup. Nah, ini yang keliru gitu. Kenapa? Karena ketika kesalahan itu dilakukan secara terbuka, maka nasihatnya juga harus secara terbuka. Itu kaidah yang saya rasa siapapun yang belajar basic agama akan tahu, terutama ustadz-ustadz kita, ya kita sebut Ustadz Khalid Basalamah atau mungkin Ustadz Ustadz Reza, Ustadz Firanda, hafizahumullah taala, itu harusnya secara terbuka menyatakan nasihatnya. Dan saya lihat memang ada yang menasihati seperti Ustadz Abdullah Tuasikal itu dengan tegasnya menyatakan nasihat kritikannya. Tapi ya sekelas beliau itu masih saya lihat dianggap bukan bagian daripada gurunya, itu pun malah dinyinyirin kan, sampai kemudian beliau Ustadz Abdullah itu ya kayaknya memblokir gitu. Tapi saya rasa nasihat itu ada cuma tidak efektif. Yang saya rasa efektif ini adalah yang diustadkan secara langsung gitu, langsung nyampaikan Anda keliru di sini, atau sekaligus kalau tidak, apalagi nanti dianggap oh ini masih benar gitu kan, sekalian aja diskusi dengan kita. Saya itu jujur Mas, kemarin kan dinyinyirin sama beberapa. Kenapa kok silaturahimnya setiap pengajian itu hanya kepada ustadz dari kelompok tertentu? Misalnya, saya kan kalau pengajian dimanapun saya akan datangi ulama-ulamanya. Dan saya yang bisa temui kan biasanya bukan dari teman-teman yang dimaksud gitu. Ya Ustadz Felix lah, Ustadz Hanan lah, teman-teman dari NU. Karena jujur saya itu bukan tidak mau, kami sudah menghubungi berkali-kali dan itu tidak dijawab. Itu tidak sama sekali direspon. Kenapa? Ya kami maklum, karena memang di kalangan tertentu itu dianggap ketika nanti mau bertemu dengan AST, apalagi bahasa sebagian ustadz kita, kalau ketemu dengan kami, itu dianggap duduk dengan ahli syubhat, ahli bid'ah, dan itu nanti ditahdir sama murid-muridnya, dan kita ngerti itu, sehingga ketika beliau-beliau tidak mau, itu ya kita paham aja. Tapi logika dasarnya gini Mas, apakah kami ini lebih jahat daripada non-muslim? Loh, mereka itu kami perhatikan mau duduk kok dengan non-muslim kan, bahkan dinasihati gitu kan, dikunjungi beberapa artis-artis yang non-muslim. Apakah kami itu lebih buruk daripada orang di luar Islam? Sejahat-jahatnya kami dalam bayangan mereka, harusnya mereka husnudzon bahwa kami tetap muslim. Minimal itu aja lah. Kenapa dengan muslim ketika duduk bersama berdiskusi dianggap bahwa itu sebagai kejahatan? Apalagi bawa istilah atuyur ala amsaliha taqo. Burung itu hanya hinggap dengan yang sejenisnya. Jadi dianggap nih kalau Mas Ari misalnya suatu kesempatan foto dengan siapa kebetulan itu terus di foto itu ada, dianggap bahwa itu pasti burung satu jenis gitu. Tapi jujur ya, maksudnya kalau menurut saya juga dari nama-nama yang sebutkan tadi, saya juga hormat dengan mereka juga gitu. Kemudian juga saya juga mengambil ilmu juga dari mereka juga. Berapa kali juga saya sempat ketemu mereka baik-baik aja gitu menurut saya. Dan makanya mungkin ada beberapa mungkin content creator yang memperkeruh keadaan suasananya. Jadi banyak yang jadi suuzon dengan para guru-gurunya gitu. Dianggap sebagai pembiaran gitu kan, atau jangan-jangan ini bagian daripada satu frekuensi dengan guru. Padahal saya yakin tidak seperti itu. Saya yakin juga ustadz-ustadz tadi yang kita sebutkan namanya tidak setuju dengan perilakunya. Tapi itu tadi, harusnya kan yang lebih efektif untuk membungkam itu adalah beliau-beliau kan. Sama kalau ada penyimpangan di kalangan NU, yang efektif itu adalah ulama NU yang langsung menasihati. Karena kalau nanti di luar, dari Muhammadiyah atau dari Salafi dianggap nyinyir gitu. Dan itu benar. Kalau misalnya si fulan si Ali mengatakan di NU itu kadang ada pembiaran, yang harusnya menasihati itu efektif adalah kiai-kiai NU. Itu betul, harusnya begitu. Karena kalau dari kelompoknya sendiri biasanya cenderung murid itu mendengar gitu. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa ulama-ulama NU juga melakukan itu, walaupun mungkin tidak maksimal ya. NU juga menasihati beberapa orang-orang NU yang keblinger, yang mungkin sholawatan sambil joget-jogetan itu ada jelas nasihatnya. Tapi apakah efektif atau tidak itu permasalahan lain. Di Muhammadiyah saya rasa juga ketika ada penyimpangan beberapa oknum-oknum dari Muhammadiyah misalnya atau
jemaah Muhammadiyah, yang menasihati adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah, itu jelas. Nah, harusnya hal yang sama dilakukan oleh teman-teman dari kelompok yang lain. Ketika apalagi mereka ini mencitrakan sebagai kelompok yang lebih dekat kepada sunnah, mengamalkan tuntunan Quran dan sunnah sebagai, harusnya menjadi garda terdepan dalam mengamalkan ini. Begitu ada perilaku dari kelompok mereka yang yang udah offset gitu ya, maka ustadz-ustadznya harus terbuka, harus menyampaikan turun tangan, dan itu bukan ranahnya sembunyi-sembunyi lagi, apalagi sampai 2 mata atau 4 mata, hanya 4 mata, itu harus terbuka ke penyimpangan yang terbuka, harus terbuka. Dan ini saya rasa itu sudah masuk kemunkaran, Mas. Artinya pembiaran ini. Kenapa? Karena ini komentari mujahidin. Dan tadi sudah kita sebutkan alasannya. Sehingga ketika ustadz-ustadz dari kelompok tertentu itu membiarkan, kita nggak nyebut kelompok mana dari, karena ternyata yang nyinyir ini ya ada dari kelompok liberal juga, yang bahkan ngangkat terbarunya mengatakan umat Islam di Indonesia gitu kan, tidak damai dan sebagainya. Itu ada tokoh dari kalangan yang bukan dari kelompok yang sedang kita bicarakan, misalnya dari berbagai macam. Itu harusnya yang terdepan dalam mengkoreksi mereka. Iya, ya, ketika kemudian jadi ada netralisirnya juga gitu. Dan lebih efektif. Karena masalah kita hari ini, Mas, itu jujur kita itu umat Islam sedang terkotak-kotak. Kita itu ada gap satu sama lain. Dan sebenarnya tujuan awalnya bagus. Misalnya nih, ada organisasi Muhammadiyah, ada NU dan lain seterusnya. Kan namanya organisasi ada pagar. Supaya apa? Tidak ada gangguan dari luar. Tujuan pagar itu kan bagus. Tapi pagar ini kemudian dibangun dengan cara yang lebay, di tembok tinggi yang bahkan untuk kita ini mau ke tetangga sebelah aja itu harus ketuk gerbang, dibuka sampai sekian menit. Pokoknya seperti itulah. Kita itu mau ke Muhammadiyah harus lewati tembok yang tinggi, mau ke NU juga begitu. Sehingga ya itu tadi, pagar yang tadinya untuk menjaga, untuk memberikan kemanfaatan, hari ini justru efektif membuat jarak di antara kita. Itu analogi yang saya buat. Kalau saya mungkin lebih ke gini, Sat. Kita kadang-kadang lebih fanatik dengan kendaraan dibanding tujuan kadang-kadang. Jadi misalnya sama-sama nih kita mau ke Monas, gitu. Seberapa kali mungkin ada analogi itu ya. Satu lewat Kuningan, satu lewat Sudirman. Kalau nggak sama-sama lewat Sudirman, kafir dia atau salah dia, minimal salah dikatakan. Maksudnya nanti juga akan ketemu di Monas kok. Mungkin caranya beda gitu, atau juga mungkin referensi yang diambil beda dari gurunya masing-masing gitu. Padahal akan ketemu nanti menuju Monas, akan ketemu bareng di sana, tapi selama beda kendaraan maka sudah salah, sudah dianggap bermasalah. Dan analoginya malah bisa lebih kompleks dari itu, Mas. Kendaraan itu kan bukan cuma mobil. Ada kendaraan darat, ada kendaraan laut, ada kendaraan udara. Apalagi kita bicara kalau kita mau bepergian, itu kita tidak efektif kalau fanatik hanya dengan jenis satu kendaraan. Bisa jadi mobil itu efektif mengantarkan kalau kita cuma bepergian, antum misalnya mau pergi ke Bogor. Itu kan ya naik mobil, naik motor cukup. Ya kan? Tapi masa iya Anda mau pergi ke Kalimantan Timur, silaturahim ke saya pakai mobil. Ini kapan rencananya nih? Boleh. Itu kan nggak mungkin bawa mobil. Mentang-mentang karena saya ini biasa kemana-mana bawa mobil. Anda harus tahu bahwa di satu kondisi Anda harus bersedia menggunakan tadi itu transportasi model lain. Nah, tapi alangkah tidak efektifnya kalau kita cuma mau pergi kemana gitu kan, kita mau ke kota sebelah naik pesawat kan nggak ini. Saya katakan begini, kalau kita lihat karakteristiknya organisasi yang ada yang cenderung dia itu organisasi yang mirip mobil, mirip pesawat, ada mirip kapal laut, ada mungkin motor. Yang artinya setiap organisasi Islam itu mau sebesar apapun dia ada khususiatnya, ada karakter yang ini cocoknya begini kan gitu kan. Nah, alangkah kerennya kalau kita tuh bersinergi. Karena mustahil NU misalnya punya kendaraan dari kendaraan darat, laut, udara dengan apa? Kalau toh ada, nggak mungkin dengan kualitas yang semuanya mumpuni. Pasti ada mungkin yang darat bagus, udara agak kurang, mungkin laut. Nah, alangkah enaknya kita ketika kita, masya Allah, ketika kita bicara tentang kepesantrenan dunia ilmu, kita bersinergi dengan teman-teman NU. Karena mereka ini punya garapan dakwah yang memang di situ kan, pesantren mereka. Begitu kita bicara tentang bagaimana ekonomi umat, bagaimana dakwah dalam skala yang lebih serius, kita menggunakan kendaraan Muhammadiyah. Kemudian ketika kita tadi itu kalau ring-ring dakwah bahkan kita bisa bekerja sama dengan teman-teman yang ada di tabligh dan sebagainya. Kan enak, Mas. Kita akhirnya nggak lagi meributkan masalah kendaraan. Yang urusannya sepele sebenarnya sih. Yang kita ributin ya mungkin yang lain udah ngomongin bagaimana caranya teknologi, bulan apa segala macam gitu. Ini masih ributan di hal yang sesuatu yang sifatnya receh gitu. Kalau ngomongin di zaman Nabi ya ini kayak mungkin udah kayak kontraproduktif saya bilang tadi tuh. Sekarang ini kenapa ya perpecahan ini selalu ada oknumnya, ada pemainnya gitu ya. Padahal kalau saya mungkin ngelihat ada orang bisa menikah dengan yang beda warga, misalnya orang Indonesia nikah sama bule, bulenya Muslim misalnya gitu kan. Semuanya beda kecuali kesamaannya satu akidah nih. Jadi kesamaannya sedikit, perbedaannya banyak. Tapi bisa jalan bareng. Sekarang kita persamaannya banyak loh, Zat. Bedanya perkara furu yang sedikit yang udah selesai di kalangan imam zaman dulu. Kayaknya ini gesek itu aja gitu. Ini seperti halnya di zaman kalau nggak salah itu idenya atau siasahnya dulu Lawrence of Arabia, gimana kita sesama Muslim dicari gesekannya supaya nggak kompak gitu, Zat.
dan pemainnya ternyata ada-ada aja begitu. Padahal kan kita kan bisa nongkrong bareng, duduk bareng, ya udah sepakat untuk yang nggak sepakat lah. Kita diskusi dengan hal-hal yang sama, yang sepakat. Yuk, apa yang bisa kita kerjain bareng yuk gitu. Ibaratnya nggak capek gitu untuk ribut dulu begitu misalnya. Nah, makanya itu Mas, di antara upaya kecil yang saya upayakan hari ini adalah bagaimana menjalin komunikasi dengan lintas kelompok umat Islam. Ya, saya lihat itu karena masalah kita hari ini kita kita nggak perlu buat pagar baru. Ya. Yang kita butuhkan adalah jembatan yang menghubungkan antara kita dengan kita. Yang kita butuhkan hari ini bukan pintu baru, tetapi yang kita butuhkan ada jendela yang bisa kita berkomunikasi. Karena masalah itu kadang menjadi runyam ketika kita tidak terhubung, tidak ada silaturahim yang nyata, sehingga kita saling curiga. Kecurigaan itu kemudian dibumbuin dengan bisikan-bisikan setan. Makanya sebagian ulama kita, di antara Imam Ibnu Hazm itu mengatakan dalam sebuah nasihat beliau terkenal, saya tadi sudah sempat catat, itu unik nasihat beliau. Dia mengatakan manfaat kopi darat. Beliau mengatakan al-liqa'u yadhhabu bis-sakhaim, fa kana nadharul ain bil ain, fa nadharul ain ilal ain yuslihul qulub. Beliau mengatakan bahwa bertemunya seseorang dengan saudaranya muslim yang lain itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit, menghilangkan sengketa dan sebagainya. Kenapa? Karena mata yang bertemu dengan mata itu akan memperbaiki hati. Ya, jadi sebenarnya ngopi itu tuntunan ulama. Ayo, makanya kalau ada masalah itu jangan sambung enggak kan selesai. Duduk ketemu. Ya dalam bahasa lainnya diskusi kan gitu ya. Nah, itu yang saya upayakan sama teman-teman. Kenapa? Karena memang dalam agama kita ini yang usul lebih kuat daripada yang furu. Coba sekarang Mas, secara umum agama kita kan dibagi menjadi dua, ada bab akidah, ada bab ibadah. Ya kan? Kalau bab ibadah iyalah, ibadah ini dalam Islam gimana tidak banyak cabangnya. Lowong ibadah itu dari perkara yang kecil di kamar mandi sampai ngatur negara itu ibadah dalam Islam kan. Maka wajar kalau banyak cabang-cabangnya. Tapi kalau bicara akidah itu kan banyak pokoknya, cabangnya sedikit. Artinya kita itu diikat oleh banyak kesamaan. Ya, Tuhan kita sama Allah, Nabi kita Nabi Muhammad, Al-Quran. Makanya kitab akidah nggak ada yang tebel Mas. Kita tuh ngaji akidah sehari selesai bisa. Artinya apa? Untuk memahami bahwa dia saudara kita nggak butuh waktu lama. Sedetik itu juga kita bisa tahu dia sama dengan saya. Cukup dengan syahadat aja udah dengan tahu. Syahadat, artinya dengan pokok-pokok keimanan yang ada lah. Gitu. Nah, sehingga sebenarnya kenapa sampai terjadi hal yang seperti kita saksikan hari ini, perpecahan ada di mana-mana yang menyebabkan kita lemah? Ya sebabnya dua sebenarnya. Kita itu kenapa bertikai? Itu karena sebab tidak memahami dua hal. Pertama, tidak memahami beda pendapat sama beda pendapatan. Ya, jadi kalau beda pendapat masih enak, beda pendapat dijelaskan. Tapi kalau sudah beda pendapatan, nah ini memang agak sudah kaitannya banyak hal gitu ya, kepentingan, hasad, iri dengki, kemudian kebencian dan sebagainya. Nah, untuk bisa, kan namanya penyakit itu harus diobati sesuai dengan penyakitnya. Makanya kita perlukan diagnosa. Kita ini ada masalah nih, ini masalah ukhuwah. Ini beda pendapat atau beda pendapatan sih? Kita duduk sama diskusi. Nanti kita akan sampai pada kesimpulan, oh kita cuma beda pendapat. Selesai itu. Akan selesai baik pendapat kita berfusi, menyatu, atau kita sepakat untuk tidak sepakat. Tapi yang repot itu kalau sudah beda pendapatan. Nah, untuk bisa menentukan itu, dan jelas pasti ada kan. Ada mereka yang mengaku muslim, dari kelompok sekuler, dari kelompok liberal, dari yang dompleng di tubuh umat Islam, kelompok radikal. Yang mereka ini benalu, harus kita keluarkan. Tapi jangan sampai kemudian kita keluarkan saudara kita sendiri hanya gara-gara kita nggak memahami kondisi kan. Makanya kita perlu duduk bareng dulu. Kita mana nih? Setelah kita mengetahui kan, oh iya ternyata selama ini kita ini cuma diadu saja. Nah, semangat untuk mau duduk bareng itu harus sudah mulai digerakkan. Kenapa? Kita belajar dari sejarah. Al-Imam Al-Ghazali ketika jatuhnya Baitul Maqdis. Makanya kita ini kalau mau berguru kebangkitan merebut kembali Baitul Maqdis, cukup berguru kepada generasi kita saat merebut Baitul Maqdis dari tentara salib. Itu Imam Al-Ghazali kan menyampaikan, ayo kita jihad ini bebaskan Al-Aqsa. Enggak ada yang mau, Mas. Apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali keliling negeri. Bahkan beliau kala itu sudah hidup mapan. Beliau itu sudah menjadi rektor salah satu universitas di Damaskus, dan gaji beliau itu diperkirakan sekitar 2.000 dinar. Kalikan 5 juta berapa, Mas? 5 kali 2 100 miliar, 100 juta atau 100? 5.000 dinar kali 5 juta. Oh, miliar. 200 miliar gaji beliau itu ditinggalkan. Segelas air garam, itulah satu-satunya yang dibutuhkan untuk menghilangkan diabetes hanya dalam beberapa hari. Itu ditinggalkan. 200 miliar ditinggalkan demi untuk menyadarkan umat. Beliau keliling, datangi ulama, datangi umat di seluruh penjuru demi untuk apa? Menyatukan dulu. Makanya beliau kemudian menulis kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ini sebenarnya genrenya kitab kebangkitan, kitab pergerakan. Tapi hari ini seperti diselewengkan seperti jadi kitab tasawuf atau kitab zuhud. Ya nggak salah sih, tapi nggak tepat aja gitu. Makanya kemudian nanti dilanjutkan perjuangannya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kurikulum yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali ini digunakan untuk membangun santri-santri yang nanti jadi prajurit-prajuritnya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kalau kita lihat tahapan perjuangan itu tahapan keliling, tahapan persatuan, kemudian baru tahapan politik, bisa dikatakan begitu politik, baru kemudian militer itu di ujung. Dan nggak mungkin kita punya kekuatan politik atau militer tanpa ada kekuatan ukhuwah yang dijalin oleh generasi Imam Al-Ghazali.
Jadi kalau misalnya nggak mengambil bahwa Imam Al-Ghazali adalah sesuatu, ada juga yang nggak ngambil Ya. nih. Tapi berarti kalau ngelihat Salahuddin Al-Ayyubi itu kan outputnya jatuhnya Iya. kan? Outputnya. Dan bahkan ulama mengatakan sebenarnya nggak butuh Salahuddin. Siapapun nanti setelah itu, walaupun nggak Salahuddin, maksudnya misalnya Generasi itu pokoknya jadi generasi bagus itu. Samsudin, Nuruddin, Thoriquddin, itu pasti jadi karena dia tinggal ibaratnya ngegongin aja mas. Karena sudah dibuat sudah. Makanya kata para ulama, Salahuddin itu hanya kepalanya saja. Dan kepalanya pada masa itu bukan cuma Salahuddin aja. Salahuddin nggak ada yang lain. Yang lain naik. Ada. Nah, itu artinya apa? Perjuangan dalam Islam itu bukan perjuangan figur. Ya, figur itu hanya tinggal dia ya melaksanakan. Siapa yang jadi juru bicara gitu aja kan? Dan kan prosesnya begitu kan. Nah sekarang kita nggak akan mungkin ada kekuatan politik, militer, apalagi Tanpa ilmu ya. tanpa ya itu tadi kesadaran keilmuan untuk kita itu mau bersaudara. Nah. Ya. Dan kan selalu teman-teman ini bawa-bawa gitu ya bersaudara sih bersaudara, tapi harus seakidah. Emang umat Islam itu beda akidah? Apakah hari ini kita anggap umat Islam itu kafir? Kita satu akidah dengan segala perbedaannya kan. Ya. Terus kalau Anda katakan bersatu itu di atas Quran dan Sunnah, itu benar. Faktanya tidak ada umat Islam hari ini tidak merujuk kepada Quran dan Sunnah. Empat mazhab itu Quran dan Sunnah. Atau beda kali sebenarnya. Kecuali Anda menganggap kalau ada persatuan di atas Quran dan Sunnah versi Anda dan tunjukkan itu di zaman mana model seperti yang Anda inginkan itu kan nggak ada mas. Yang ada itu umat Islam selalu bersatu dalam begitu banyak perbedaan. Udah ini ya, apa fitrahnya begitu? Fitrahnya begitulah. Nggak usah begitu. Mohon maaf walaupun ini agak sedikit pedes ya. Mereka yang mengatakan Quran dan Sunnah saja bersatu di atas ini, apakah mereka bersatu sama mereka? Enggak kan? Mereka saling tikai kok. Bahkan ada faksi-faksinya, ada kelompok-kelompoknya. Sama dengan kelompok yang lain. Kita tidak hanya mengatakan hanya mereka. Kelompok yang lain juga pecah. NU juga ada pecahannya, Tabligh juga ada pecahannya. Kalian juga bahkan jumlah kalian sedikit gitu ya. Itu juga berpecah, saling tikai dan sadis antara mereka itu juga kan. Nah ini kalau sekarang saat untuk menghindari ya ini dari topik obrolan kita ini supaya kita juga nggak terjebak untuk melihat apakah ini benar atau enggak asumsi kita. Contoh begini, Zat. Misalnya dituduh bahwa para pejuang ini berbeda akidah. Ini kan tuduhan nih. Tuduhan. Gini. Menuduh orang lain kafir kepada sesama muslim, menuduh orang lain kafir itu ada dosanya kan? Dan bukan cuma dosa, akan kembali kekafiran itu kepada orang itu. Nah, mankola ganjarannya apa, Zat? Ganjaran dosanya apa tuh misalnya? Itu dosa bisa jatuh kepada kekafiran mas. Bahkan sebagian ulama menghukumi kalangan zahiriyah ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan dia kafir, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Hei kafir," maka itu akan kembali kepada salah satunya. Kalau tidak benar seperti yang dia tuduhkan, maka akan kembali kepada si penuduh. Berarti si penuduh apa? Kafir jatuhnya. Jadi itu dosa kafir. Bahkan mazhab zahiri mengharuskan dia harus bersyahadat ulang. Karena dia sudah kafir. Ya kemarin kayak saudara kita juga, Hussein dituduh juga gitu kan. Berarti dia semestinya itu itu dosa, tuduhan takfir. Ya kalau memang itu terjadi ya, itu bukan tuduhan main-main dalam Islam. Itu bahkan sampai ada ulama mestinya nggak ringan ngomongin itu. Dia bisa murtad. Hukumnya jatuh murtad. Makanya mentakfir orang itu nggak main-main. Yang bisa melakukannya harus ada lembaga. Itu ulama saja tahu nih ada si fulan melakukan kekafiran katakan. Itu nggak bisa dari jarak jauh. Oh dia kafir, nggak bisa. Itu pasti ada mekanismenya. Dengan cara apa? Dipanggil oleh ulama itu di sidang dan kemudian ditelisik apakah dimungkinkan ada udur-udur dia mengucapkan itu. Siapa tahu dia dipaksa, siapa tahu dia nyari perhatian atau apalah. Setelah diyakinkan bahwa dia itu meyakini apa yang diucapkan baru divonis kafir. Itu pun lewat lembaga setelah lewat pengadilan bahasanya. Jadi itu dosa besar. Bukan cuma dosa besar, dosa sangat-sangat besar. Dosa sangat besar. Itu satu lagi. Kedua, ketika kemudian misalnya gini, ada satu content creator yang kita lihat seperti apa gitu penyerangan terhadap sama muslim ya. Apakah itu mencontoh Rasulullah? Apakah pernah Rasul melakukan hal seperti itu terhadap sesama muslim, kemudian mempermalukan di depan umum dengan semua dicari bolongan kesalahan. Setiap muslim pasti punya kesalahan atau beda pendapat atau mungkin beda penafsiran gitu. Yang ketika Rasul menemukannya kemudian menjadi alat untuk memalukan di depan umum gitu. Apakah itu sunnah seperti itu? Betul. Apakah Nabi pernah melakukan seperti itu? Kalau memang nggak pernah berarti Nabi apa yang dia ikutan? Apa Rasulnya sama atau enggak gitu kan? Apakah itu benar ajaran sunnah yang seperti itu? Mentahzir terbuka, mempermalukan sesama yang bersyahadat, mempermalukan depan umum. Apakah itu pernah Nabi lakukan? Sebenarnya tanpa perlu saya jawab atau siapapun menjelaskan kepada antum atau beliau atau siapapun lah, kita sudah tahu jawabannya bahwa tidak mungkin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau ulama sekalipun lah atau sahabat melakukan itu. Itu jelas terang benderang dan saya yakin yang melakukan itu pun itu tahu bahwa itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi gitu kan, selalu seseorang itu melakukan hal-hal seperti itu dengan dalil mas sebenarnya dengan dalil yang dipahami secara terbalik, secara tidak benar gitu. Misalnya atas nama amar ma'ruf nahi munkar, atas nama menasihati, atas nama mentahdir. Nah, sebenarnya mereka ini harus
dijelaskan atau belajar dulu kepada gurunya bagaimana kaidah-kaidah tahdzir. Mekanismenya. Kaidahnya dulu, kemudian mekanismenya, dan kemudian siapa yang boleh melakukannya. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Harus ada kaidahnya, harus ada tata caranya. Kemudian termasuk tadi menasihati. Baik. Yang pertama yang sering dipakai amar ma'ruf nahi munkar atas nama menegakkan kebaikan, melawan kemunkaran, maka mereka speak up gitu ya, berbicara tentang kemunkaran tersebut. Yang perlu kita tahu, Mas, bahwa kemunkaran itu hanya boleh ditegakkan untuk sesuatu yang tidak multitafsir lagi. Apa istilahnya? Yang sudah fix. Qat'i istilah agama. Yang kita ketika mendengarnya, melihatnya tidak ada penafsiran lain. Sholat subuh 4 rakaat. Sholat subuh 4 rakaat. Atau kita lihat di mata kepala kita sendiri, dengan mata kepala kita sendiri ada orang menenggak minuman keras. Botolnya jelas ada tulisannya. Dan kita tanya, itu apa minuman keras? Terus kita lihat efeknya mabuk. Maka itu kemunkaran karena tidak ada ulama menghalalkan khamr kan? Dan itu berlaku kaidah man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisan fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Kalau kalian lihat kemunkaran, rubah dengan tanganmu, cegah. Tapi itu bukan satu-satunya cara, karena nggak semua orang punya power. Kalau kamu nggak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa minimal membenci di hati, dan mengingkari dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, kalau kita lihat amar ma'ruf nahi munkar itu nggak butuh ilmu, dan itu siapapun bisa melakukannya, tidak akan mengundang perdebatan intinya kan. Misalnya Mas Ari ini ada teman dia mabuk depan Mas Ari itu ngajak, ayo minum Mas. Terus saya nggak minum, saya nggak boleh, agama saya nggak membolehkan. Anda pergi, nggak akan ada orang baik yang mengatakan Anda itu sok suci dan sebagainya. Apalagi perilaku Anda baik misalnya. Mohon maaf Mas, saya nggak bisa, saya ada kepentingan. Anda pergi, kan? Beda dengan rokok misalnya. Anda nggak bisa ada ngerokok tiba-tiba Anda pegang, Anda matikan rokok itu atas nama amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun kita memegang misalnya rokok itu haram. Kenapa? Karena hukumnya diperbeda pendapatan oleh para ulama. Artinya amar ma'ruf nahi munkar hanya boleh ditegakkan kalau sudah tanpa multitafsir lagi. Artinya data kita valid. Lalu bagaimana atas nama amar ma'ruf nahi munkar kita komentari seseorang padahal kita nggak tahu fakta yang sebenarnya. Bisa jadi yang kita lihat tidak seperti apa yang terjadi. Masih belum fix gitu, Mas. Boleh, Mas. Belum ditabayunkan. Makanya gitu, amar ma'ruf nahi munkar harus ditabayunkan. Harus ditabayunkan. Kalau kita mau bicara amar ma'ruf nahi munkar. Kalau misalnya tidak perlu ditabayunkan karena sudah jelas, maka itu pun tidak boleh dengan caci maki. Harus fokus ke titik yang kita masalahnya. Koreksi tadi itu. Misalnya kayak saya mengkoreksi beberapa pihak yang itu saya yakinkan bahwa ini bagian daripada ilmiah. Saya tidak pernah mengomentari pribadi orang tersebut. Walaupun karena saya mengomentari apa yang menjadi fokus kesalahan beliau. Yang kesalahan itu menurut saya itu sudah nyata, dan saya juga tidak mengklaim apa yang saya jelaskan pasti benar. Silakan datangkan bantahan untuk apa yang saya sampaikan. Kan data enak. Bukan pribadi. Bukan, nggak boleh dalam Islam. Kalau menyerang pribadi itu jelas tidak dibenarkan. Nah, menasihati itu pun kalau itu kaitannya dengan pribadi kan, karena mungkin ini kaitannya bukan dengan dunia ilmu, maka dilakukan dengan 4 mata. Diajak sembunyi-sembunyi, diam-diam kemudian dinasihati. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang menasihatiku secara tersembunyi, maka dia telah menasihatiku. Dan siapa yang menasihatiku di depan umum, maka dia telah mencelaku. Artinya telah sengaja mempermalukanku. Itu nggak boleh dalam Islam. Makanya kita lihat Nabi SAW itu kan subhanallah, beliau itu kadang tahu sahabat itu melakukan kesalahan, hal yang sangat beliau tidak redhoi. Beliau itu biasanya nggak pernah nyebut nama sahabat itu. Beliau bisa mengatakan gini, kenapa sih orang itu begini gitu? Kenapa sih kaum itu begitu gitu? Karena saking tidak inginnya Nabi SAW menginformasikannya aibnya orang. Dan itu jelas pendalilan atas nama amar ma'ruf nahi munkar, nasihat atau tahdir. Saya yakin beliau itu nggak tahu kaidah-kaidah tahdir itu seperti apa. Baca dalam sejarah, tahdir itu ada mengingatkan penyimpangan kelompok lain. Yang melakukannya itu nggak mungkin tukang ojek, nggak mungkin petani, pesilat, karate, taekwondo. Yang benar kan ulama. Ulama yang sudah benar-benar udah ada keilmuannya gitu. Keilmuannya nggak ada ceritanya. Ulama dengan ulama gitu ya? Ya ulama-ulama, nggak ada mungkin orang awam berani ngomentari ulama. Apakah kaidah seperti ini tidak ada di salah satu pengajian? Sampai maksudnya